Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita masih belum dapat bertemu bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, tetapi mari sekali lagi saya terus katakan buat kita semua bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua untuk menaikkan sebuah pujian, saudara-saudara. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, kami yakin Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah batu karang kami, Engkaulah keselamatan kami, juru selamat kami yang hidup, yang tidak pernah berdiam diri, yang selalu melihat kami, yang selalu memperhatikan keadaan kami, dan selalu menolong, sanggup untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah memuji nama Tuhan sekalipun singkat, tapi kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus menolong kepada setiap kami, supaya firman yang dibagikan dapat menjadi berkat buat kami semua. Hamba yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, agar kiranya kata-kata dan firman yang daripada Tuhan saja yang keluar dan memberkati setiap kami pada saat ini Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saudara-saudara, pada hari Minggu ini saya akan membagikan buat kita semua sebuah kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang kelima. 2 Samuel pasalnya yang kelima.
Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 saya akan bacakan buat kita semua. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yakni kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin membagikan pada kita pada saat hari ini, saudara-saudara, mengenai kebenaran firman Tuhan dari sebuah kisah tentang Daud. Kisah tentang Daud di mana pada waktu ini, peristiwa ini, Daud sudah mengalahkan semua tantangan kehidupannya. Sebagian besar dari tantangan kehidupannya dia sudah kalahkan. Dan saat ini dia sudah menjadi raja. Raja atas Israel dan raja atas Yehuda. Seharusnya Daud mendapatkan kehidupannya menjadi kehidupan yang enak, yang nyaman, yang tentram. Daud bukan lagi seorang yang dikejar-kejar oleh Saul. Daud bukan lagi seorang pemimpin dari gerombolan orang-orang yang bermasalah. Tetapi Daud sudah menjadi raja. Tetapi kita melihat, setelah Daud menjadi raja, setelah Daud menang atas kebanyakan masalah hidup yang dia hadapi, apa yang Daud dapatkan? Tembok besar. Tembok besar yang menghalangi dia. Tembok besar yang dengan di dalamnya ada penduduk yang gagah perkasa, penduduk yang hebat. Tetapi ada di pihak lawan. Saudara, seringkali pada waktu kita sudah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita, kita sudah merasa, saya sudah melalui semuanya dan saya minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kita merasa Tuhan memberkati saya, Tuhan menolong saya. Tetapi seolah-olah tantangan hidup itu tidak pernah habis. Menang dari yang satu, menang lagi dari yang satu, tapi ternyata ada lagi, dan ada lagi. Kita berharap kehidupan kita seperti dongeng. Kalau kita sudah memenangkan pertarungan kita sudah memenangkan masalah-masalah hidup kita berharap seperti dongeng, akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Tapi akhirnya kita akan mengetahui bahwa di balik masalah yang kita hadapi, ada masalah yang lain. Tantangan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi Daud. Dan saat ini saya mau katakan buat kita semua, bagaimana Daud menghadapi tantangan itu. Bagaimana Daud menghadapi ada tembok besar dalam kehidupan. Ada satu ayat yang luar biasa buat saya. Ayat yang singkat. Di ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita semua. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ayat yang singkat. Dan ada satu kata yang luar biasa di situ. Tetapi Daud menghadapi tembok yang besar, Daud menghadapi satu kota yang kuat, satu kota yang berkubu kuat, satu kota yang memiliki penduduk yang luar biasa hebat, pejuang-pejuang handal. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Daud menghadapi masalah yang luar biasa, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Ini yang luar biasa, yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini, saudara-saudara. Apa itu? Ada kabar baik buat kita. Ya, ada masalah.
Ya, ada masalah yang tidak pernah habis mungkin. Ada masalah, kita sudah menang dari masalah ini. Kita menikmati kemenangan itu, nggak lama kita menikmati, tapi ada masalah lagi. Ada lagi masalah, ada lagi masalah. Pagi ini saya mau beritakan buat kita semua, ada kabar baik. Apa kabar baik itu? Tuhan punya kata tetapi buat kita. Masalah yang saya hadapi berat. Masalah itu ada lagi. Tetapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Mari minta itu dari Tuhan. Kesusahan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Di tengah pandemi yang sedang terjadi saat-saat ini, saudara-saudara. Banyak kesusahan. Banyak di tengah-tengah usaha, banyak usaha yang berjatuh. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerja. Saya mau katakan hari ini, tetapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mau berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Bahkan ada bonusnya. Apa itu saudara-saudara? Ayat yang 9 katakan, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ada satu kota yang dinamai sesuai dengan namanya Daud. Kota Daud. Yerusalem dinamai kota Daud. Waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan buat kita atas setiap masalah kita. Maka siapa tahu ada satu kota yang dinamai dengan nama kita. Apa maksudnya? Pada waktu seseorang menghadapi masalah yang sama dengan kita, masalah yang sudah kita menangkan bersama-sama dengan Tuhan, maka pada waktu mereka menghadapi itu, mereka akan mengingat nama kita. Ingat nggak waktu itu, ibu itu, dia berharap sama Tuhan, menghadapi masalah yang sama. Dia berharap sama Tuhan dan dia menang. Kalau dia bisa menang, kita juga bisa menang. Ada kota yang dinamai dengan nama kita. Kemenangan itu ditandai dengan tinta emas yang bertuliskan nama kita. Maukah saudara menerima ini? Maukah saudara juga mendapatkan kemenangan yang besar yang daripada Tuhan? Mari berharap sama Tuhan. Tuhan punya banyak kata tetapi buat kita. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kita punya Tuhan yang kuat. Pandemi boleh tidak pernah berakhir, ada lagi, tetapi kita punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima saat ini. Firman yang menguatkan kami. Di tengah pandemi yang sedang terjadi, di tengah banyak ketidakpastian yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Maka dari itu kami mohonkan pertolongan yang daripada Tuhan. Mari berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tidak sanggup menghadapi kehidupan kami. Hanya bersama-sama dengan Tuhan kami mampu untuk menghadapi semuanya. Mari Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Menolong anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi keinginan, cita-cita, pengharapan kami, Tuhan campur tangan memberi yang terbaik buat kami. Apapun yang menjadi masalah, ujian, pencobaan yang sedang kami hadapi saat-saat ini, mari Tuhan berjalan bersama dengan kami dan tunjukkan apa maksud besar Tuhan di balik itu semua. Apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, mata pencaharian, pelayanan kami, mari Tuhan memberkati dan membuat semua yang kami usahakan menjadi berhasil. Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami dapat menempuh kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati hari-hari kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang membuat semuanya menjadi berhasil. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.